Energi ini sepanjang masa itu termasuk komoditas yang amat sangat strategis. Itu yang mempengaruhi ekonomi politik selama ini soal energi, rebutan sumber energi. Ya, kita jumpa lagi dan tamu saya kali ini lama saya ngundang beliau, tapi ternyata 4 bulan di Amerika nggak pulang-pulang. Cucunya di sana, Pak Qurtubi. Wah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selalu diisukan menjadi Menteri SDM sebenarnya. Bisa aja. Berkali-kali ya Pak. Wah, kalau di bursa itu ada Pak Qurtubi. Itu harapan orang ya kan. Jadi Bapak tuh udah dari kuliahnya memang di tambang ya? Iya, saya di Colorado School of Mines. Oke. Ngambil S2-nya di Mineral Economics, S3-nya di Energy Economics. Tapi sebelum dapat S3 di Colorado School of Mines, saya kebetulan terpilih ikut program kerjasama antara Colorado School of Mines dan Institut François du Pétrole. Di Prancis? Prancis. Oke. Ya, jadi 10 mahasiswa dari CSM bisa kuliah di IFP di Paris. Di Paris, di luar kota Paris. Lalu 10 mahasiswa dari IFP kuliah di CSM, tukar, nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Tapi mata kuliahnya diakui kreditnya. Sehingga ini bisa mendapatkan double degree untuk master degree. Untuk master degree. Untuk master degree. Nah, kalau di Prancis ini masalah perminyakan khusus, ya public policy untuk perminyakan ngambilnya di IFP. Tapi kalau mineral economics sama energy economics di Colorado School of Mines. Jadi kalau saya ngundang Bapak dari dulu berkali-kali gitu, karena mungkin saya nggak tahu Bapak di Amerika ini kok kalau di WA kok lama banget jawabnya. Rupanya ada time different ya. Pak, orang bilang the one who control the energy will control the country. Right. Betul ya Pak ya? Yeah. Jadi kalau kita memegang atau menguasai energi, ya akan menguasai negara atau malah mungkin menguasai dunia ya. Right, not just a country but the whole world. The whole world. Dan you ini terjadi. Yes. Krisis Ukraina Rusia, di mana Rusia sebagai negara produser malah diuntungkan ya karena tiba-tiba harga gas dan energinya dan mineralnya naik ya, Pak Qurtubi. Iya, jadi energi ini sepanjang masa itu termasuk komoditas yang amat sangat strategis. Ya, itu yang mempengaruhi ekonomi politik selama ini soal energi, rebutan sumber energi. Manusia nggak bisa hidup tanpa energi. Betul. Definitely. Nah, itu jadi nggak bisa dielakkan. Ya. Khususnya migas. Ya. Migas ini luar biasa. Tadinya migas itu tidak ada apa-apanya, artinya tidak punya pengaruh apapun dari segi ekonomi maupun politik. Tahun berapa tuh? Dulu lah ya. Dulu ya. Migas ini lahirnya, industri migas lahir di Amerika. Ya. Rockefeller. Ya, Rockefeller itu lahir di sana. Sumur minyak pertama yang komersial secara modern itu di Amerika. Nah, kita tidak berapa tahun setelah Amerika berhasil ngebor, mungkin itu kan 10 atau belasan tahun, kita juga menemukan di sini, orang Belanda menemukan minyak di daerah Sumatera Utara. Di mana tuh Pak? Yang di Pangkal Berandan? Pangkal Berandan, dekat-dekat situ. Oke. Itu awal ya. Oke. Awal industri migas di Indonesia, dia tidak jauh beda kita. Jadi dengan Amerika kita termasuk negara-negara produsen minyak tua. Ya, sekalipun masa penjajahan itu pengelolanya tentu Hindia Belanda. Zaman Belanda itu Pak ya? Zaman Belanda. Jadi perusahaan apa? Stanvac ya? Sebelumnya itu. Apa perusahaannya? Perusahaan Belanda itu apa namanya yang kemudian menjadi Shell. Ya. Oh, sebelum Shell ya? Iya. Jadi Belanda itu dulu menguasai semua perminyakan di Indonesia, ya, sama Amerika. Dua negara itu. Nah, waktu perang kemerdekaan, cerita singkatnya, lapangan-lapangan sama kilang minyak itu masih mereka kuasai. Direbut sama pejuang kemerdekaan kita. Karena BBM itu begitu penting fungsinya di dalam peperangan. Untuk alat perang. Untuk ini ya. Kuasai BBM, tentara mau kemana pun bisa. Jepang itu masuk ke Indonesia, yang dicari pertama itu kan lapangan minyaknya. Ya, nah jadi minyak itu dalam hitungan kalkulasi politik keamanan amat sangat strategis, vital. Sehingga
pas kita merdeka, lapangan minyak, kilang minyak dikuasai Belanda, itu diambil alih oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pak Ibnu Sutowo. Iya, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Timur, di Wonokromo, itu diambil alih semua sama pejuang-pejuang kemerdekaan. Nah, itu lalu mereka membentuk perusahaan-perusahaan lokal. Permina. Sebelum Permina. Oh, sebelum ada Sebelum lagi? Permina, perusahaan lokal itu. Oh, lokal-lokal dulu. Lokal-lokal dulu, yang Oke. di Kalimantan Timur, yang di Sumatera Selatan, di Prabu Muli, Riau kali barangkali Riau, ya. 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 Nah, itu kemudian membentuk perusahaan-perusahaan baru, ya, perusahaan negara. Nah, waktu itu di Indonesia yang pihak yang punya organisasi rapi itu tentara. Ya, Tentara, militer, ya. University, mahasiswa atau pengusaha belum ada organisasinya rapi, sehingga pengelolaan migas pada awalnya itu diserahkan ke militer. Jenderal Nasution mengangkat Kolonel Ibnu Sutowo di Palembang pertama ya. Nah, beliau itu bertugas untuk mengkonsolidasikan perusahaan-perusahaan minyak kecil itu. yang dikuasai oleh para pejuang kemerdekaan itu. Lahirlah Permina ya. Permina lahirlah Pertamina. Setelah itu Pertamina sama Permina. Nah, waktu itu undang-undang yang dipakai zaman Belanda itu ya, di bidang pertambangan termasuk di migas, itu Indiseminuwet, Undang-Undang Pertambangan 1890 ciptaan Belanda. Sistem yang dipakai oleh Undang-Undang Pertambangan zaman kolonial ini sistem konsesi. Oke. Konsesi itu izin usaha, izin usaha pertambangan. Tentu waktu itu yang berhak memberikan izin adalah pihak penjajah, pihak Belanda. Jadi perusahaan-perusahaan Amerika yang datang ke Indonesia pun memperoleh konsesi izin dari Belanda. Termasuk perusahaan Belanda sendiri bekerja atas dasar konsesi, atas dasar izin usaha pertambangan minyak. Nah, singkat cerita, ada pejuang dari Aceh yang tidak setuju dengan sistem konsesi itu. Siapa itu, Pak? Anggota DPR lupa saya nama, sorry ya. Dari Aceh. Aceh, ya, karena Aceh kan daerah gas juga ya. Makanya, karena Aceh dia berkepentingan karena Aceh itu termasuk ada Biren ya. Iya, industri migas itu lahir di Aceh. Gas ya, Biren Lok Semawe ya. Iya, ada kilang Pangkalan Berandan, ada pelabuhan minyak pertama itu di Pangkalan Susu itu. Iya. Ya. Nah, makanya wakil dari Aceh memperjuangkan agar pengelolaan migas ini jangan lagi ikut model penjajah. Ya. Nah, waktu itu yang berkuasa Perdana Menteri Perdana Menteri Juanda. Insinyur Juanda. Dia nasionalis ya. Mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tidak berlakukan atau mencabut undang-undang dari kolonial yang menyangkut pertambangan. Atas desakan dari anggota DPR yang dari Aceh tadi itu. Saya lupa banget namanya ya. Itu ya. Sama didukung pejuang-pejuang yang mengambil alih lapangan-lapangan dan kilang minyak di seluruh Indonesia. Dari Belanda semua. Iya, jadi dikeluarkanlah Perpu mencabut pemberlakuan Undang-Undang Pertambangan zaman kolonial. Oleh DPR kita waktu itu, Perpunya ini diterima. Dijadikan undang-undang. Karena diterima menjadi undang-undang. Nah, inilah cikal bakal. Undang-Undang nomor 44 PRP /1960. Tentang pertambangan itu. Tentang migas. Migas. Khusus migas ini. Karena yang mengusulkan dari Aceh tadi itu. Ya. Khusus migas. Ya. Jadi di migas sejak tahun 60 harus dikuasai oleh negara. Migas di Perut Bumi ini harus mengacu ke pasal 33 UUD 45. Pada waktu ini keluar sudah ada Permina sama Pertamina tadi itu, perusahaan minyak nasional ya, di bawah koordinasi Angkatan Darat, ya, Panglima Angkatan Darat, ya, Ibnu Sutowo. Ibnu Sutowo di bawahnya. Ibnu Sutowo yang dipercaya. Lalu Ibnu Sutowo, Pertamin sama Permina digabung. Jadilah Pertamina. Pertamina lahir dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1971. Undang-undang dasar Pertamina itu? Undang-undang. Jadi undang-undang. Undang-undang nomor 7 tahun
nomor 8 tahun 71 ini membentuk Pertamina yang berasal dari Pertamin sama Permina. Karena yang satunya bergerak di hulu, yang satunya bergerak di kilang minyak di hilir. Di hilir. Nah, pasal 33 itu kan dua-duanya. Pasal 33, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, dalam hal ini migas, dikuasai negara. Ya, dikuasai negara. Dan dipakai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Iya. Pasal 3-nya, ayat 3-nya, apa namanya? Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dalam konteks migas ini BBM. Ya, Hajat hidup. ya, jatuh hidup orang banyak. Nah, BBM ini adalah produk dari industri migas di sisi hilir. Kalau minyak mentahnya itu sisi hulu. Nah, ini dipercayakan ke Pertamina mengelola dua-duanya lewat wewenang yang namanya kuasa pertambangan, KP. Ya, bahwa di Republik Indonesia yang berhak menambang migas hanya Pertamina. Hanya Pertamina. Bunyinya itu. Ya, Pertamina harus memenuhi kebutuhan rakyat. Ya. Maka Pertamina lahir itu dalam Undang-Undang Nomor 871 didesain berbentuk perusahaan terintegrasi secara vertikal dari hulu Sampai ke hilir. sampai ke hilir. Ini namanya vertically integrated oil company. Ya, terintegrasi secara vertikal yang amat sangat tepat. Ini sesuai pasal 33 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, amat sangat tepat sesuai dengan teori ilmu ekonomi yang mutakhir. Yaitu perusahaan yang paling efisien adalah perusahaan yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Oke? Dan berskala besar. Ini memenuhi kriteria dalam teori ilmu ekonomi sebagai natural monopoly. Monopoli alamiah. Monopoli alamiah adalah bentuk struktur perusahaan yang paling efisien. Boleh kita adu pendapat sama ahli ekonomi manapun. Sebenarnya ya, paling efisien. Termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang didesain yang bergerak di pasar bebas. Selama ini kita selalu menganut paham serahkan ke pasar. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar 100%. Perusahaan didesain untuk sesuai dengan pasar persaingan bebas. Tidak. Ya, untuk sumber daya alam itu struktur yang paling efisien, paling menguntungkan rakyat itu adalah struktur perusahaan natural monopoly, di mana dia bergerak dari hulu sampai hilir secara vertikal dalam satu company berskala besar. Dengan skala besar ini kenapa harus skala besar? Karena yang harus dipenuhi BBM-nya ini seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi ini bicara skala besar. Kalau skala besar, teori ekonomi yang paling sederhana pun mengatakan biaya produksi per unitnya menjadi lebih murah. Mestinya. Harusnya. Saya selalu ngomong mestinya. Mestinya, ya. Ya. Jadi biaya produksi per unit produk paling murah kalau skalanya besar. Kilang minyak yang gede kapasitasnya, produksi BBM per rupiah per liter, biaya produksinya lebih murah daripada yang hanya kilang kecil. Scale of economy. Ya, economy scale. Nah, ini bisa dijelaskan karena average total cost-nya tuh decline sejalan dengannya skala usaha. Itu ada hitung-hitungan matematik yang membuktikan bahwa skala besar ini akan menurunkan unit cost. Unit cost, biaya produksinya menjadi paling murah. Paling murah. Dan dibuktikan dalam sejarah. Kebetulan saya belajar di Amerika ya. Jadi Amerika itu justru negara super liberal di mana industri minyaknya pada awalnya adalah natural monopoly. Sama dengan Pertamina. Sama dengan Pertamina. Jadi pada periode awal industri migas di Amerika itu natural monopoly. Tidak terbentuk begitu saja, tapi dia beberapa perusahaan yang bergerak di hulu mencari minyak, memproduksikan minyak mentah. Terus ada perusahaan yang bergerak di hilir mempunyai kilang minyak,
memproses minyak mentah menjadi BBM. Lalu ada perusahaan distribusi. Distribusi. Ya. Ya, menyalurkan BBM yang dihasilkan oleh kilang. Dulu kilangnya itu ada di dekat Niagara Falls. Oh, di situ ya, Pak? Dekat situ ya. Bukan di Alaska gitu, bukan di Texas. Bukan. Ini Niagara Yang pertama. Falls. Yang pertama. Oh, ya. Untuk perusahaan New York ya, oke. Natural Monopoly di Amerika. Nah, BBM yang dihasilkan ini harus diangkut ke SPBU di New Jersey sama di New York. Ini jaraknya jauh, naik kereta api. Ya. Minyak agar bisa naik kereta api harus ditaruh di dalam drum. Drumnya dibikin dari kayu namanya barel. Makanya barel. Nah, justru itu menjadi satuan penjualan minyak, saya? Minyak. Per barel. Per barel. Di situ justru pabrik pengusaha yang membuat barel dari kayu di negara bagian Pennsylvania langsung bergabung dengan Natural Monopoly ini. Oke. Jadi perusahaan Natural Monopoly di bidang perminyakan di Amerika tidak hanya bergerak di gali minyak, memproduksi minyak, mengolah menjadi BBM, tapi mengangkut ke mereka punya juga butuh barel. Ya, tong. Nah, itu juga bergabung dengan Natural Monopoly ini sehingga murah banget. Jadi yang menguasai hutan, sebagian hutan di Pennsylvania untuk menghasilkan barel itu Natural Monopoly perusahaan minyak Amerika. Apa sih namanya, Pak? Perusahaannya Rockefeller. Ya. Oh. Terus Rockefeller kan swasta kan, Pak? Swasta. Terus buktinya bahwa Natural Monopoly itu paling efisien adalah biaya produksi BBM per liternya atau per galonnya ya termurah di Amerika waktu itu dibanding dengan perusahaan yang unbundling yang pecah-pecah. Ya. Sehingga apa dampaknya sangat disukai oleh customer Amerika. Demikian juga dengan industri mobil Amerika yang kebetulan juga baru lahir. Ya, dan memerlukan minyak. Minyak BBM-nya murah. Jadi industri minyak di mobil di Amerika berkembang pesat. Karena dukungan energi yang murah. Energi BBM yang murah. Yang memperoleh keuntungan besar adalah si Natural Monopoly ini. Ya, Rockefeller ya. Nah, Amerika itu negara kapitalis. Ya. Memang di teori ekonomi membatasi pemberlakuan Natural Monopoly hanya boleh untuk kepentingan orang banyak. Namanya monopoli alamiah ini boleh kata diperkenankan. Kata ahli-ahli ekonomi bisa dibuka tulisan-tulisan mereka boleh untuk kepentingan orang banyak, kepentingan negara. Nah, begitu mereka berjasa menjual BBM dan harga murah pada saat industri mobil Amerika baru lahir. Baru berkembang ya, Henry Ford. Ya, sehingga yang memperoleh keuntungan dari bisnis BBM ini si Natural Monopoly ini. Ya, yang lain ini perusahaan minyak Amerika yang lain kalah lah bersaingnya karena dia produksinya lebih mahal. Protes, ya, agar ini praktek monopoli yang harus dilarang, ya dari pesaing-pesaingnya itu, sehingga ini pun didengar oleh Kongres Amerika. Keluar undang-undang anti monopoli dari Sherman, inisiatornya Mr. Sherman, ya Sherman Antitrust Act. Tidak boleh praktek monopoli, sekalipun ini monopoli alamiah, dilarang. Tidak lama kemudian Departemen Kehakiman Amerika membubarkan Natural Monopoly ini karena dilarang oleh undang-undang anti monopoli dari Sherman. Setelah dibubarkan menjadi 70 perusahaan. Ada beberapa tulisan menyebut sekitar 60-an, antara 60-70 perusahaan. Berkompetisi ini berubah menjadi perusahaan sendiri-sendiri 60-an ini. Ya. Nah, harga BBM yang dijual itu naik. Lebih mahal daripada ketika masih ada Natural Monopoly. Ya. Alah, rakyat Amerika mengeluh. Mengapa sekarang BBM-nya menjadi lebih mahal? Suara-suara ini didengar oleh Kongres. Didengar oleh Kongres? Kongres, Mr. Clayton, anggota Kongres Amerika. Keluar undang-undang dari Clayton ini yang membolehkan perusahaan-perusahaan untuk merger, untuk gabung kembali. Dibolehkan oleh undang-undang yang ini. Tapi sudah kadung pecah menjadi sekitar 60-70 perusahaan. Enggak semuanya mau gabung? Nggak mau gabung. Sudah
pimpinan-pimpinan yang di daerah-daerah negara-negara bagian sudah terlanjur enak-enak ya. Enak-enak, sudah jabatan sudah enak-enak. Sehingga tidak bisa lagi terbentuk. Akhirnya terus berlangsung harga BBM sesuai dengan biaya produksi dari perusahaan-perusahaan yang unbundling, perusahaan-perusahaan yang sendiri-sendiri. Perusahaan-perusahaan sendiri ini akhirnya menjual BBM dengan harga lebih mahal dari waktu zaman natural monopoli. Akhirnya diterima itu sebab untuk menggabungkan yang bekas natural monopoli ini sudah tidak mungkin. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya sekarang di Amerika tuh harga BBM setiap state beda-beda ya Pak ya? Ya. Karena perusahaannya beda-beda. Pak, kita kembali ke Indonesia, mestinya Pertamina itu kan sekarang masih natural monopoli ya? Secara teoritis, ya masih. Mereka yang di hulu, mereka yang di hilir, mereka juga yang distribusi. Ya. Termasuk pengangkutan segala macam. Betul. Ya. Tapi dia anunya sudah, gradasinya sudah tidak seperti dulu lagi. Dia sudah tidak memegang hak untuk monopoli, tidak punya wewenang untuk bergerak. Membolehkan hulu. Pihak lain ya. Ya. Sekarang ada Vivo, ada Shell. Dari hulu ya. sampai hilir tidak boleh di tangan satu tangan menurut Undang-Undang Migas. Ya. Sehingga Pertamina itu sekarang beda dengan Pertamina dulu. Yang sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sekarang hulu pun boleh pihak luar ya Pak ya? Pihak lain lah ya. Dari dulu kalau hulu dari zaman dulu juga Pertamina waktu masih memegang kuasa pertambangan, dia kan menjual haknya, konsesinya. Bukan menjual, mengundang investor asing maupun dalam negeri untuk cari minyak di Indonesia dengan menggunakan kontrak bagi hasil. Production sharing. Ya, antara Pertamina dan perusahaan investor ini bagi hasil B2B antara dua perusahaan. Oleh Pertamina, mereka dipermudah untuk melakukan investasi karena mereka 100% uang dari mereka untuk cari minyak. Kalau gagal, mereka yang tanggung sendiri. Kalau berhasil, recovery. Kalau berhasil, kita bagi. Cost recovery juga? Cost recovery. Jadi, biaya yang dikeluarkan oleh investor ini akan dikembalikan dalam bentuk cost recovery. Setelah dikembalikan, lalu kita bagi. Production sharing. Sharing. Dia dapat 35%, Indonesia 65%. Ini yang saya sebut contoh soal praktek pasal 33 di bidang sumber daya alam. Zaman Pertamina itu. Ya. Dengan kuasa pertambangan di tangan Pertamina, bank-bank internasional itu trust-nya tinggi. Percaya penuh kepada Pertamina karena di Republik Indonesia menurut undang-undang di Indonesia Pertamina yang berwenang mengembangkan migas di perut bumi Indonesia dan kepastian hukumnya jelas. Ini kontraktor-kontraktor yang menemukan minyak, menemukan gas happy karena dengan begitu Pertamina pinjam uang di bank bunganya rendah karena keras. Ya, pemegang kuasa wewenang. Duit miliaran dolar dibutuhkan untuk membangun LNG di Arun, membangun pabrik LNG di Badak. LNG itu minyak gas yang besar di perut bumi dirubah jadi cair. Ini harus ada pabriknya, pabrik LNG. Setelah jadi cair bisa diangkut ke Jepang kemana gitu untuk diekspor ya. Nah ini berjalan dengan bagus. Kita menjadi produsen LNG terbesar di dunia. Karena begitu gampang Pertamina pinjam duit di perbankan internasional, customer dari LNG yang mau dibangun ini sudah pasti di Jepang, di Korea begitu loh. Sehingga perbankan itu kasih pinjaman dengan bunga murah. Sukses. Nah, setelah kuasa pertambangan tidak di tangan Pertamina, ya pindah ke Menteri SDM. Menteri SDM itu pemerintah. Di seluruh dunia itu pemerintah tidak bisa berbisnis. Di seluruh dunia, pemerintah tidak bisa menambang langsung. Di seluruh dunia, pemerintah tidak bisa bangun kilang, mengoperasi kilang. Akhirnya apa? Meskipun dia pepegang kuasa pertama, tidak bisa membangun industri migas nasional. Tidak bisa membangun pabrik LNG. Ya, akhirnya apa? Nyuruh pihak lain. Undang-undang migas menyebutkan supaya Menteri SDM ini menunjuk pihak lain. Pihak ketiga. Dalam hal misalnya mengembangkan cadangan gas besar menjadi LNG. Gas besar di Papua itu yang ditunjuk British Petroleum. Kita tidak boleh menyetip
menghapus sejarah. Cadangan gas besar di Papua yang ditunjuk oleh Kementerian SDM adalah INPEX. INPEX, ya. Ya, yang nggak kelar-kelar sampai sekarang. Kalau LNG di Papua diserahkan British Petroleum, BP, Beyond Petris. Dulu Beyond Petroleum, sekarang menjadi British Petroleum lagi, oke? Ya, jadi dia berhasil membangun pabrik LNG yang kita sayangkan. Yang saya kritisi luar biasa sejak zaman dulu itu. Dijual ke pujian dan harga murah. Come on, man. Gasnya? Gasnya, LNG-nya. LNG-nya. LNG dijual ke pujian Cina dengan formula harga yang menyalahi teori ekonomi energi yang paling primitif. I'm telling you, formula harga jualnya dijual dalam kerangka kontrak jual beli LNG jangka panjang dengan pujian. Yang nggak bisa dibatalin ya Pak? Jangka panjang ya. Terus formulanya tidak sesuai dengan teori ekonomi energi yang paling primitif. Tidak sesuai dengan rumus harga jual LNG yang dibentuk, yang dibangun oleh Pertamina waktu menjual LNG dari Arun, LNG dari Badak yang dibangun oleh Pertamina. Itu ada formula-formulanya lengkap situ, nggak dipakai. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah, alasannya waktu LNG dari Papua dijual ke pujian Cina, market LNG itu dalam posisi buyer market. Buyer market. Buyer market, supply-nya banyak, demand-nya kurang. Sehingga Indonesia dengan alasan itu mengalah menerima formula harga jual jangka panjang dengan membatasi patokan harga minyak sekitar $38 per barel. Maksudnya, kalau harga minyak dunia masih di bawah $38, harga jual LNG ke pujian masih bisa naik. Misalnya dari harga minyak $25. Harga jual ke pujian masih bagus. Ya. Naik ke $25 masih bagus. Sama dengan harga jual LNG Arun Badak ke keluar yang dibangun oleh Pertamina. Sama atau mirip-mirip. Harga minyak naik ke 30 sama mirip dengan harga jual Arun sama Badak yang dari 38, ya. 38, batas 38. Begitu di atas 38, harga jual LNG ke pujian tidak boleh naik lagi. Itu kesalahan besar. Mengapa pemerintah menyetujui formula harga jual yang begitu terang merugikan negara? Ya, beberapa bulan kemudian harga minyak naik ke 40, 50, bahkan sampai 100. 100 ya, tetap 38. Jadi suatu saat pernah terjadi harga jual LNG Papua ke pujian jatuhnya sekitar $4 per MMBTU. Pada saat yang sama, Pertamina ngejual ke Jepang, Korea dari LNG yang dia bangun di Arun dan Badak dan harga sekitar $14 per MMBTU, beda $10. Come on, man. Ini tidak boleh dilupakan pengalaman pahit ini, tidak boleh ditutup-tutupi. Ini sejarah. Sejarah. Supaya kita belajar. Belajar dari situ. Ke depan. Nah, itu kira-kira makanya saya sejak dini berpendapat ini biang kerok daripada dasarnya kenapa bisa dijual LNG begitu murah. Itu karena undang-undang migas. Kenapa? Karena wewenang kuasa pertambangan yang tadinya di tangan perusahaan negara dioper ke pemerintah. Pemerintah itu tidak eligible. Maksudnya pemerintah kan cuma jadi regulator ya Pak ya? Iya, pemegang kebijakan. Bukan langsung disuruh untuk membangun pabrik. Ya. Akhirnya apa? Yang disuruh membangun pabrik itu pihak ketiga. Yang disuruh jual minyak kita ke luar negeri, ada minyak bagian negara yang berasal dari kontraktor, harus dijual ke luar negeri, nunjuk pihak ketiga. Yang namanya lewat perantara-perantara pasti tidak efisien. Pasti ada margin di situ ya? Iya. Seperti itu. Nah, itu sebabnya sejak dini saya mengatakan di majalah Tempo tahun 2001 supaya undang-undang ini dicabut. Kembali ke Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 71. Ke Pertamina. Soal Pertamina ada korupsi soal lain, dipecahkan secara lain kalau memang ada korupsinya. Ya. Yang penting aturannya dulu. Aturannya dulu. Ya, Pak, kita baru saja dikagetkan dengan dan banyak sekali yang protes ya di mana-mana
karena BBM kita naik. Ya memang kemarin itu sempat waktu krisis Ukraina Rusia membuat harga minyak mentah juga naik. Ya, kita tahu bahwa pemerintah udah memberikan subsidi berapa ratus triliun ya hanya untuk menutupin itu. Katanya 500 triliun, 505 triliun apa gitu. 570 sekian triliun untuk mensubsidi menjaga supaya Pertalite ya dengan listrik berapa gitu ya di berapa watt, 450 watt ke bawah itu tidak naik. Oleh karena itu diberikan subsidi yang akhirnya juga pemerintah sudah tidak tahan. Tapi ternyata sekarang harga minyak mentah berapa? Turun sudah. WTI sekitar 77 dolar per barel yang sebelumnya 80-an lebih. Ya. Beberapa minggu yang lalu. Ya. Ya, bahkan waktu harga BBM dinaikkan di Indonesia, sebenarnya harga sudah turun itu. Udah mulai turun. Sudah turun lagi, sebelumnya juga turun. Sejak awal tahun 2020, harga minyak dunia itu turun dari 120 dolar. Declining secara bertahap itu dalam bahasa statistik namanya trennya menurun. Harga minyak dunia itu. Ya. Time series gitu. Time seriesnya menunjukkan garis penurunan. Jadi menurut Pak Qurtubi? Mestinya ya pada saat harga minyak mentah meskipun masih pada level 80 mungkin 90 kemarin itu Mbok Yao jangan dulu menaikkan BBM bersubsidi walaupun kita banyak sekali bersubsidi sebab ini harga ini trennya menurun sejak awal tahun trennya menurun sejak belum ada faktor yang akan menyebabkan harga minyak ini akan terus naik di sekitar 100 non-stop, enggak ada. Jadi pasti akan ada masa di mana ada penurunan harga. Nah itu tren namanya. Trennya itu menunjukkan tren menurun. Jadi seyogianya kenaikan harga BBM itu sebaiknya tunggu dulu. Ya, jangan terburu-buru. Bukankah Indonesia cukup lama Pak menunggu? Yang lain udah naik semua, Indonesia masih menahan harga energinya. Kalau yang lain mereka harga BBM sesuai dengan harga pasar. Jadi pada saat harga minyak mentah 120 dolar, harga BBM-nya mahal, ikut turun mereka. Di negara-negara Eropa, di Amerika turun harga BBM yang sejalan dan harga minyak dunia yang turun. Ini tidak. Ya, kita kan tidak. Subsidi itu tetap harga subsidi. Ya. Meskipun harga minyak mentah, maka waktu di subsidi besar itu harga minyak mentah masih 100 dolar. Ya. Ya. Masih berapa? Masih terakhir 80-an. Ya. Sehingga timbul ide untuk menaikkan atau mengurangi subsidi BBM dengan mengurangi dengan menaikkan harga. Ya. Harga BBM bersubsidi. Padahal saya bilang, ini kalau dilihat tren tidak bisa dilihat dalam tempo 1 bulan. Ya. Ya. Kalau mau lihat mingguannya itu dari awal tahun. Ya. Tren menunjukkan penurunan. Ya, jadi kemarin agak terganggu waktu Ukraina Rusia, Pak. Nah, kalau untuk keperluan pengambilan kebijakan untuk jangka panjang ya, sebaiknya menggunakan acuan tren. Bukan prediksi harga minggu depan. Bukan prediksi harga 1 bulan lagi. Kalau prediksi harga minggu ini, bulan depan itu untuk keperluan trader. Ya. Tapi kalau untuk jangka panjang melihatnya tren. Nah, trennya semua orang bilang trennya menurun. Setelah mencapai titik puncak 120 dolar per barel ya. Itu jadi terburu-buru kalau menurut pendapat saya pemerintah menaikkan harga. Tapi bisa dikoreksi lagi, Pak. Semua bisa kalau mau. Seyogianya pemerintah mengkoreksi sekarang. Lebih-lebih ini sudah turunnya jauh dalam 1 bulan ini ya. Lumayan jauh. Tetapi kan sudah kadung bagi BLT. Rakyat sudah menerima BLT. Yang juga jumlahnya tidak sedikit ya. Iya, sedikit. 20-an triliun, 30-an triliun ya. Ya, tapi kenaikan harga BBM itu seperti biasa kan, Pak? Mengakibatkan inflasi ya. Semua naik, ongkos transportasi naik. Sekarang Gojek naik. Kemudian jadi produk-produk pertanian yang juga memerlukan transportasi menjadi naik. Ini yang menjadi persoalan juga ya Pak Qurtubi? Oh pasti.
Karena memang faktanya setelah harga BBM diumumkan naik, hari esoknya langsung semua barang keperluan rakyat itu naik. Memang ada bantuan langsung tunai kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima ya. Tapi kelompok menengah ini yang sebagian besar masyarakatnya kelompok menengah. Ya, terpaksa pengeluarannya akan bertambah untuk barang yang sama. Tingkat kesejahteraannya menurun. Inflasi akan naik, pertumbuhan ekonomi yang tadinya sudah mulai bangkit akan melambat ya. Melambat lagi. Padahal harga minyak akan turun lagi ini. Kalau menurut World Bank kan tahun 2023, ini skenario yang buruk memang. Harga minyak sekitar $50-an. Kalau menurut World Bank, kalau saya tidak memprediksi per harga, tapi lihat tren. Trennya memang turun, garis trennya menurun begitu, karena kalau untuk keperluan kebijakan pricing untuk negara yang di mana harganya ada di tangan pemerintah, negara-negara OPEC umumnya ya, harga BBM di dalam negerinya itu dipegang oleh pemerintah, ya, termasuk di kita. Kalau di kita itu Pak, kita selalu membandingin, dulu kan ada kita itu paling murah, harga BBM kita tuh di Indonesia paling murah dibandingkan negara-negara lain, gitu. Tapi kalau nggak salah, kita dengan Malaysia itu murah Malaysia ya, Pak? Murah Malaysia. Tapi Malaysia itu kan nggak punya sumber ya? Dia punya sumber nggak sih? Punya. Tapi dikit. Nah, dia punya produksi yang berasal dari luar Malaysia. Iya, dari Kazakhstan, Turkmenistan. Ya, jadi Malaysia yang tadinya belajar dari Pertamina, sekarang mungkin orang mengatakan ini Malaysia sudah lebih hebat. Petronas dengar keuntungannya udah imang-imang ya? Ya, lebih hebat dari Pertamina, karena Pertamina sendiri dengan Pertamina. Meskipun dulu Petronas itu belajar dari Pertamina. Ya. Saya tahu banyak sekali insinyur di kita bekerja di Petronas ya, Pak? Sekarang ya. Anak-anak ITB ya. Nah, dulu sebelum Petronas lahir, ada tim dari Kuala Lumpur dikirim ke Pertamina untuk belajar. Ya, mengapa industri migas Indonesia begitu dikagumi dunia? Yang saya katakan. Kan kita pionir ya, salah satu. Ya. Pionir untuk kontrak bagi hasil. Kita penciptanya. Terus terbukti berhasil. Investor masuk luar biasa banyaknya. Kita permudah investor itu, tidak boleh dibebani pajak sebelum berproduksi. Itu kontrak bagi hasil itu. Tidak boleh dibebani pajak. Nah, Undang-Undang Migas membebani pajak. Dari awal? Dari awal. Sebelum ketemu minyak sudah harus bayar pajak. Itu Undang-Undang Migas pasal 31. Ini mohon maaf, tidak usah belajar insinyur teknik perminyakan dari ITB untuk mengatakan ini undang-undang ini quote unquote, mohon maaf, ini salah. Keliru ini undang-undang ini. Nggak bisa Anda mau menarik investor, di mana investor harus bawa duit sendiri, risiko sendiri ke Indonesia, lalu begitu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, langsung dipajakin? Langsung bayar pajak. Mesti ada tax haven lah ya. Nah, nggak boleh dipakai. Nah, itu yang dipakai oleh Pertamina waktu itu, sehingga kita produksi naik menjadi 1,7 juta barrel per hari. Sekarang turun banget ya, Pak? Lifting kita berapa sekarang, Pak? 600.000 barrel per hari. Apa penyebab turunnya lifting? Memang cadangan minyak udah makin sedikit? Tidak. Saya jelaskan secara pelan-pelan ya, agar rakyat kita tahu. Jadi, produksi minyak kita turun. Sekarang levelnya sekitar 600.000 barrel per hari. Tahun 80-an itu 1,7 juta barrel per hari. Sehingga kita waktu itu jadi anggota OPEC ya? Anggota OPEC. Karena ekspor. Sekarang importer. Waktu itu income per kapita kita tinggi. Lebih tinggi daripada Republik Rakyat Cina. Dulu tahun 80-an itu produksi 1,7. Kita menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Dari Arus Badak itu. Ya, itu hasilnya dari Pertamina. Sekarang dengan Undang-Undang Migas, wewenang kuasa pertambangan dipindah ke Menteri SDM, di mana Menteri SDM tidak bisa berbisnis, harus menunjuk pihak ketiga. Yang terbukti merugikan negara, lalu perizinan yang harus dibutuhkan oleh para investor itu sekarang diurus sendiri oleh investornya. Waktu kuasa pertambangan di tangan Pertamina, semua perizinan yang dibutuhkan oleh investor itu tanggung jawab urusan Pertamina. Dan itu cepat? Cepat, enggak butuh. Jadi itu investor... Saya pernah mendengar, saya potong. Mendengar Pak Jokowi itu kesel
Karena ada orang mau investor itu kalau mau invest di bidang energi itu 2 tahun katanya baru keluar ya izinnya ya. Ya. Sampai katanya bawa berkoper-koper tuh untuk ngurus perizinan. Mohon maaf saya ceritakan Dokumennya, ya. pengalaman saya. Duta besar Norwegia di Jakarta datang bersama 6 orang pengusaha bisnismen dari Investor, Norway, ya, calon investor. ya, datang ke lantai 20. Saya kebetulan di DPR waktu itu di Komisi 7. Kantor saya di lantai 20. Mereka dubesnya mengeluh. Pengusaha-pengusaha ini harus menemui sekitar 100 meja. 100 meja ya. Itu Pak Jokowi komplain di mana-mana. Saya mendengarkan berkali-kali Pak Jokowi komplain. Kenapa dipersulit orang mau invest? Untuk ngebor minyak di suatu lokasi harus 70 meja. Itu fakta. Akibatnya apa? Larilah investor dari Indonesia. Ya. Dengan undang-undang migas itu, ini fakta, ini bukan bohong. Ya. Kegiatan mencari minyak, eksplorasi cari minyak itu turun drastis. Pengeboran turun. Hampir nggak ada insentif, Pak. Malah dipersulit. Harus bayar pajak, meskipun beberapa tahun kemudian kewajiban membayar pajak semasa eksplorasi oleh Menteri Keuangan baru nyadar. Bahwa ini menghambat investasi. Kewajiban pajak semasa eksplorasi dicabut. Pasal 31 ini oleh Menteri Keuangan. Ibu sekarang? Bukan, Menteri Keuangan sebelum Bu Sri Mulyani. Kan orang yang sedikit, nggak usah jadi sarjana hukum mungkin ya. Struktur, hierarki perundang-undangan di Indonesia itu paling atas itu UUD 45. Ya. Bawahnya itu undang-undang produksi DPR sama pemerintah. Ya. Di bawahnya itu PP peraturan presiden, peraturan menteri. Ya. Bagaimana mungkin peraturan menteri membatalkan satu pasal undang-undang? Jadi pasal 31 Undang-Undang Migas yang mewajibkan investor bayar pajak semasa eksplorasi sebelum berproduksi, pasal 31 ini dibatalin, dianulir oleh peraturan Menteri Keuangan. Investor migas juga ngerti, ini nggak benar ini. Menimbulkan ketidakpastian. Lebih-lebih lalu tokoh-tokoh masyarakat membawa Undang-Undang Migas ke Mahkamah Konstitusi. 17 pasal dicabut. Termasuk membubarkan BP Migas. Kenapa BP Migas dibubar? BP Migas ini adalah wakil pemerintah dalam hal tanda tangan kontrak bagi hasil. Kontrak kerjasama istilah mereka sekarang dengan pihak investor. Jadi di pihak Indonesia diwakili oleh pemerintah, yaitu BP Migas. Jadi ini bukan B2B lagi, B2G. B2G ini menghilangkan kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya. Contoh, waktu Freeport pertama masuk ke Indonesia tahun 67 itu, sistem yang dipakai itu sistem zaman kolonial, sama dengan sistem kontrak karya, yaitu sistem izin usaha pertambangan, konsesi. Freeport dapat konsesi tambang emas di Papua. Yang tanda tangan kontrak karya itu siapa? The Government of the Republic of Indonesia dan Freeport. Namanya B2G. Yes. Pemerintah mengikatkan diri dengan kontrak karya ini. Karena bunyi kontrak karya itu enggak. Seluruh pasal yang disepakati dalam kontrak karya oleh para pihak yang menandatangani harus ditaati. Tidak bisa berlaku kalau ada satu pihak yang tidak setuju untuk dicabut atau untuk dihapus dari pasal-pasal kesepakatan ini. Jadi pembatalan atas pasal-pasal kontrak karya baru berlaku kalau disetujui oleh para pihak yang berkontrak. Ini saya pikir universal dimanapun. Kita bikin kontrak harus ditaati dong. Ya kan? Iya. Ini sekarang masalah yang berkontrak pemerintah. Ya? Nah, harus ditaati oleh pemerintah berikutnya. Ya, karena B2G. Pada waktu sebentar dulu. Kontrak karya Freeport ini bunyinya antara lain. Ya. Kalau Freeport menghasilkan emas, memproduksikan emas, dia harus membayar royalti di samping pajak ya. Royalti untuk emas 1%. Hanya 1%. Hanya 1%. Ini banyak dikeluhkan lama banget, tapi waktu zaman di Gus Dur, Presiden Gus Dur diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan Presiden RI menaikkan
royalti yang harus dibayar oleh Freeport untuk emas dari 1% menjadi 3,5% oleh Presiden RI yang berdaulat. Freeport nolak. Nggak bisa diterapkan. Sebab kontrak karya ini kesepakatan kedua belah pihak. Kalau satu pihak tidak setuju, nggak bisa diamalkan, diterapkan, nggak bisa. Mau bawa ke arbitrase, pasti kalah Indonesia. Ini tolong dipahami oleh para menteri. Nggak boleh pemerintah itu berkontrak menyangkut sumber daya alam. Nggak boleh. Penguasaan negara atas sumber daya alam harus dengan cara negara sebagai pihak yang menguasai, pihak yang memiliki sumber daya alam, aset di perubumi itu harus membentuk perusahaan negara untuk berkontrak dengan investor manapun. BUMN. BUMN. Ya? Ini kontraknya B2B, bukan B2G. Harus B2B untuk menjaga kedaulatan negara. Contoh negatif dari Freeport zaman Gus Dur, ya, itu nggak bisa diterapkan. Nah, contoh sebaliknya, karena migas itu perjanjian dengan pihak investor adalah B2B, bisnis to bisnis, yaitu antara Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan, ya, dengan para investor yang datang ke Indonesia bawa duit sendiri, siku sendiri, berkontrak B2B. Ya kan? Pada waktu harga minyak dunia melejit dari $3 naik ke $8 waktu perang Arab Israel. Sambung lagi naik ke $32 waktu perang waktu revolusi Iran. Oke, perang teluk. Nah, Iran. Oh, Iran, oke. Kejatuhannya si Shah Reza. Ya. Naik ke $32. Presiden RI merubah kontrak bagi hasil antara Pertamina dan perusahaan minyak di Indonesia. Perusahaan minyak di Indonesia berkontrak bagi hasil dengan Pertamina, di mana Pertamina negara memperoleh 65%, investor 35%. 35%, oke. Nah, waktu harga minyak naik ke $32, Presiden RI mengambil kebijakan bahwa kontrak bagi hasil antara Pertamina dengan perusahaan-perusahaan investor migas ini dirubah bagian. Nanya. Negara memperoleh yang tadinya 65 menjadi 85%. Investor migas tinggal 15. Ya. Kenapa? Presiden RI tidak ikut berkontrak. Kuncinya itu. Yang berkontrak dirut Pertamina. Waktu Ibnu Sutowo kedatangan pimpinan perusahaan-perusahaan asing yang di Indonesia ini protes. Mengapa? Dinaikin. Pak Ibnu, ini cerita para direksi Pak Ibnu ke saya, ke kami, ya, kelompok 20 kami dulu itu di Pertamina yang memperjuangkan undang-undang migas tidak berlaku. Pak Ibnu mengatakan apa? Yang merubah porsi bagi hasil ini adalah Presiden RI, bukan dirut Pertamina yang menandatangani kontrak. Nggak bisa. Tidak bisa menjawab apa-apa. Lebih-lebih lalu dalam kontrak bagi hasil itu ada klausula yang menyatakan dalam keadaan apapun boleh direvisi. Bukan. Pemerintah RI berdaulat atas sumber daya alamnya. Ada klausula. Amanat Undang-Undang Dasar. Itu sebabnya saya sejak dini tidak pernah setuju kuasa pertambangan dipindah ke pemerintah. Bukan karena benci kepada pribadi teman-teman di Kementerian SDM, bukan. Sebab mendatangkan bencana ini, ya, kedaulatan kita akan hilang kalau pemerintah ikut berkontrak. Betullah perusahaan negara. Satu, kedua, Kementerian SDM itu nggak bisa membangun pabrik LNG, pabrik LPG, nggak bisa. Sekarang meskipun LPG, sumber daya LPG kita di Natuna begitu gede, ya, ada C3, C4, C1, C2. Gasnya itu puluhan tahun ditemukan lapangan gas besar di Natuna. Sampai sekarang Kementerian SDM tidak bisa tuh mencari investor untuk membangun pabrik LPG di Natuna itu sehingga bisa kita tidak lagi ngimpor LPG misalnya. Sampai detik ini enggak. Coba serahkan ke Pertamina, Pertamina akan cekatan cari investor. Siapa punya teknologi B2B.
Itu. Jadi dengan undang-undang migas kita, di samping produksi minyak kita anjlok, karena tadi itu, investor sebelum berproduksi harus bayar pajak. Nomor 2, perizinan harus diurus sendiri. Sampai 100 meja. Tadinya perizinan ini diurus oleh Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan sekaligus penandatangan kontrak bagi hasil. Sehingga investor itu nyaman. Ya, enak. Cepat. Langsung ngebor ketemu minyak, produksi naik sampai 1,7 juta berapa kali. Nah, ini yang harus diketahui oleh pimpinan negara kita agar produksi yang amat sangat rendah, cuma 600.000 ini bisa dinaikkan sebab potensinya masih banyak secara geologi. Di Indonesia. Iya. Di perut bumi ini lebih mungkin 130 cekungan sedimentary basin, di mana hidrokarbon yang bernama minyak mentah maupun gas terjebak. Trap ya. Trap. Ya. Di dalam bumi, dalam perut bumi. Ya. Bumi 130-130-an cekungan. Dan di Indonesia banyak banget, Pak. Hah? Di Indonesia banyak banget. 130-an. Banyak. Di Indonesia aja? Iya, ngomong Indonesia ini. Yang sudah kena mata bor, di bor itu sekitar separuhnya. Oh gitu ya? Ya, separuhnya belum kena mata bor, artinya belum dieksplorasi secara intensif. Karena memerlukan teknologi kali ya? Teknologi dan butuh investor. Dan investor. Butuh duit banyak, sebab kalau udah ketemu dia akan rugi sendiri kan? Ini yang jadi masalah, karena undang-undang migasnya ini yang menghambat investor eksplorasi. Ya, apalagi mahal sekali ya? Ya, satu itu ya. Ada teknologi eksplorasi yang canggih dari Amerika, yang sudah proven, terbukti mampu menaikkan produksi minyak mentah sampai produksi gas Amerika secara signifikan. Shale gas, ya, dapat dicari, dapat ditemukan dengan lebih mudah dan diproduksikan dengan secara masif. Produksi minyak Amerika naik dari 8 juta barrel per hari dengan menggunakan teknologi ini, naik sekarang menjadi 15 juta barrel per hari. Teknologi ini belum kita pakai. Kenapa kita nggak pakai, Pak? Karena undang-undang migas. Nggak mau masuk mereka? Nggak mau. Ya sudah ada aja pada keluar. Dan undang-undang migas ini, saya dengar Caltech keluar ya. Ya itu. Exxon mau keluar. Exxon ya. Shell, iya. Chevron yang besar-besar, Total. Ya, bagaimana kita mau mengimplementasikan teknologi yang sudah proven untuk mencari minyak? Belum gas yang ada di bawah tambang batu bara. Coal bed methane. Iya. CBM. Iya, begitu banyak. Tapi investornya mana? Dihambat oleh undang-undang migas. Undang-undang migas yang melanggar konstitusi, bukan saya yang melanggar, yang bilang melanggar. Berita seluruh dunia itu. 17 pasal undang-undang migas dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk membubarkan BP Migas. Waktu BP Migas dibubarkan, saya tulis di berbagai harian ibu kota, ya, supaya BP Migas ini dikembalikan ke Pertamina, karena dulu sebelum undang-undang migas, BP Migas ini adalah Pertamina. Perpanjangan tangan ya? Perpanjangan tangan pemerintah ya? Pertamina. Oh, Pertamina dulu BP Migas ini. BP Migas itu? Ya, dulu namanya BKKA. Di bawah dirut Pertamina itu ada organisasi BKK, Badan Koordinasi Kontraktor Asing. Ya? Oh iya. BKKA. BKKA. Ya, di bawah Pertamina setelah undang-undang migas, BKKA ini diambil oleh Kementerian SDM gitu loh. Jadilah BP Migas. Nah, waktu BP Migas dibubarkan, saya usulkan BP Migas ini kembali saja ke Pertamina. Tapi enggak, BP Migas dirubah nama. Namanya doang di rumah, tapi tetap lembaga pemerintah, namanya SKK Migas. SKK Migas. Sekarang itu lembaga pemerintah itu. Ada lagi BPH Migas. BPH Migas itu hilir. Oh. Nah, saya jadi ingat waktu saya masih di Komisi 7 kemarin, kita sudah sepakat sebenarnya di Komisi 7 untuk merevisi undang-undang migas, dan kita sampai pada kesimpulan. Nah, saya ingat kita bersepakat di Bali rapat. Baru-baru ini, Pak? Enggak, dulu waktu saya di Komisi 7, ya, tahun 97, 98, 99 lah kira-kira ya. Kami sepakat bahwa SKK Migas atau BP Migas yang dulu kembali ke Pertamina.
kita bikin organisasinya, BP Migas, SKK Migas ini di bawah Pertamina. Kita sepakat itu. Lalu BPH Migas yang dihilir dikembalikan ke Direktorat Jenderal Migas. Ya, ini kesepakatan rancangan Undang-Undang Migas yang baru dari Komisi 7 waktu saya masih di Komisi 7. Ya, pada hari-hari terakhir saya di Komisi 7, nah apa yang disepakati oleh Komisi 7 ini harus dibawa ke Balek, Badan Legislasi DPR. Nah, di Balek ini konsep dari Komisi 7 ini diobrak-abrik, dirubah. Contohnya, BPH Migas yang menurut kami itu harus gabung dengan dengan Ditjen Migas agar sistemnya di bawah Kementerian SDM ya. SDM agar sistemnya simpel dan menghemat anggaran belanja negara. Ya, kembalikan ke Ditjen Migas. Setelah di RUU Migas yang yang sepakatan Komisi 7 di Balek, ya, BPH Migas ini muncul, malah dikasih wewenang baru sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin importasi migas. Bayangkan, tidak hanya kami dulu usul disederhanakan sistem kita ini, gabung dengan Ditjen Migas. Sekarang di Balek muncul pendapat BPH Migas dikasih wewenang untuk mengeluarkan izin importasi minyak mentah, importasi BBM, importasi LPG. Ada di tangan BPH Migas. Fraksi kami waktu itu menolak keras. Ya, sehingga gagal disahkan Undang-Undang Migas. Jadi sampai sekarang. Ya, jadi 2 periode DPR RI gagal menghasilkan Undang-Undang Migas yang baru, sehingga Undang-Undang Migas yang nomor 22 tahun 2001 ini masih berlaku sekarang, sampai sekarang, meskipun terbukti amat sangat dibenci oleh investor, tidak investor friendly. Nomor 2, Mahkamah Konstitusi sudah mencabut 17 pasal. Apalagi alasan untuk ngelus-elus lagi Undang-Undang Migas tetap dipertahankan. Rakyat harus bertanya ini, apa alasan pemerintah? Mengapa Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 ini yang begitu terbukti merugikan negara dielus-elus sampai sekarang? Tapi kalau bicara undang-undang kan antar pemerintah dengan DPR dong, Pak? Mestinya. Tapi begini, kan ada jalan. Saya sudah sarankan berulang-ulang. Perpu Presiden RI berwenang. Kenapa berwenang? Satu, karena kondisi industri migas kita ini sudah super darurat. Masa negeri besar kaya sumber daya migas harus mengimpor migas, minyak mentah, BBM, LNG dalam jumlah yang begitu besar. Ya, bayangkan BBM juga kita impor. Saya pikir karena kandungan migas kita memang udah makin berkurang. Tidak ya, Pak? Tidak, potensinya luar biasa. Karena investasinya ini. Nah, ini DPR mohon maaf, 2 kali sudah 2 periode belum berhasil menghasilkan Undang-Undang Migas yang baru, maka tidak ada salahnya Presiden belum terlambat mengeluarkan Perpu mencabut Undang-Undang Migas. Mencabut Undang Migas berarti memberlakukan undang-undang yang dibatalkan oleh Undang-Undang Migas. Ya kan? Kembali ke Undang-Undang nomor 871 dan Undang-Undang nomor 44/PSP 1960. Itu contoh sekaligus menjadi contoh bagaimana negeri besar ini harus seyogianya mengelola sumber daya alamnya, tidak hanya migas, ya, termasuk sumber daya alam yang lain kalau kita ingin menjadi negara maju. Saya tetap berkeyakinan seperti itu, meskipun migas termasuk energi fosil. Nah, ini perlu ada tambahan. Tetap kita sebagai bangsa berkewajiban untuk memperbaiki sistem tata kelola sehingga produksi bisa meningkat. Sebab apa? Migas masih dibutuhkan oleh dunia. Ya, terbukti, Pak. Sampai tahun 2060, renewable energy itu masih butuh waktu. Butuh waktu. Ya? Betul ya. Dan 2060 kan masih jauh. Ya. Eropa aja kembali ke batu bara. Ya. Jerman udah mulai nebang-nebang pohon tuh, Pak. Ya, sebelumnya Parlemen Uni Eropa sepakat setuju untuk memberlakukan gas sebagai energi hijau. Gas ini bagian dari migas kan, hidrokarbon. Fosil, gas itu fosil, tapi oleh Uni Eropa dianggap
energi hijau. Nah, kita punya potensi gas yang luar biasa di perut bumi. Jadi tetap kita berkewajiban untuk berusaha meningkatkan produksi migas nasional dengan cara mohon Presiden untuk bisa mengeluarkan Perpu. Sudah sangat reasonable untuk Presiden mengeluarkan Perpu di samping ada bukti sejarah. Perdana Menteri Juanda yang mengeluarkan Perpu mencabut undang-undang kolonial zaman kolonial itu. Ya, nah, kita sekarang ini membutuhkan Perpu. Sebab kalau mohon maaf kalau diserahkan kembali untuk ketiga kali dibahas di DPR, saya khawatir akan timbul ide terlalu banyak kepentingan di DPR itu. Ya, ada kembali ide untuk menciptakan eksperimen baru menyangkut sistem kelembagaannya. Sistem kelembagaan model baru akan diciptakan yang merupakan eksperimen baru yang butuh waktu puluhan tahun lagi nanti untuk melihat hasilnya. Sudah pakai aja yang secara rasional, yaitu sistem kelembagaan yang sudah terbukti berhasil sesuai dengan pasal 33 UUD 45, ya itu saja ikutin kembali. Nah, soal dulu Pertamina banyak kelemahannya. Kita perbaiki dong. Perbaiki. Nah, kelemahan fatal Pertamina adalah satu. Waktu jaya-jayanya Pertamina tidak membangun kilang sebanyak yang dibutuhkan dari negeri ini. Salah besar itu. Malah bisnisnya kemana-mana ya Pak ya? Ya. Masuk ke properti, masuk ke mana? Duit pinjaman jutaan dolar dipakai untuk membangun Krakatau Steel. Krakatau Steel itu yang bangun Pertamina itu. Bikin hotel. Jadi Pertamina dulu sebagai pemegang kuasa pertambangan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 60 sama Undang-Undang Nomor 871 ini dikembalikan ke situ yang sudah terbukti sistem kelembagaannya. Kira-kira seperti itu. Ini waktu kita ada 1 jam lebih, padahal saya masih banyak. Kayaknya harus pakai ada jilid 2. Saya tuh mau nanya beliau tentang Go Nuclear for Peace, tapi ini kayaknya satu bahasan tersendiri. Bahwa 17 dari 20 negara G20 udah pakai nuklir ya Pak? Betul. Dan negara-negara yang memakai tenaga nuklir, ya pembangkit listrik tenaga nuklir, itu adalah negara-negara yang ekonominya maju sekali. Apa Pak? Korea, China, Jepang. OECD di Eropa, ya, Kanada, Amerika, ya, Jerman, Italia, dan seterusnya. Negara-negara maju semua. Kita sampai sekarang padahal Presiden RI bernama Soekarno. Itu udah mengamanahkan itu kan? Iya, tahun 1950-an. Sudah bercita-cita Indonesia punya PLTN. Waktu beliau diundang oleh pemerintah Rusia, Uni Soviet. Menyaksikan PLTN pertama Rusia. Ya, di luar kota Moskow, Soekarno datang ke situ. Di situ Bung Karno bermimpi. Kapan Indonesia bisa membangun PLTN seperti Rusia ini? Nah, sampai sekarang belum. Kalau masalah apa bahayanya Chernobyl, Fukushima itu udah diatasin kata Pak Qurtubi ya. Teknologi yang menjawab. Terima kasih Pak Qurtubi. Ini kalau bahas energi itu kita jadi keringatan. Para AC kita lagi panas tuh. Kalah AC. Terima kasih Pak Qurtubi. Saya jadi belajar banyak. Saya belajar banyak betul tentang sejarah gitu ya. Jadi kampung saya itu kan termasuk Pertamina pertama itu kan di Palembang kan Pak. Palembang, kilang pertama di situ, Prabu Mulih. Lapangan besar di situ. Iya, ada Stenvac, saya daerah tahu. Minyak itu, Stenvac. Daerah minyak ya, Pendopo. Terima kasih Pak. Semoga apa yang kita obrolkan bermanfaat untuk bahan renungan ya. Betul. Jadi mari kita apa yang kita bisa perbaikin, kita perbaiki ya, belum terlambat. Apalagi Indonesia akan menjadi bercita-cita untuk menjadi negara besar 2045. Saya pikir masalah energi adalah sesuatu yang harus kita atasi. Indonesia dikaruniai demikian banyak oleh Allah gitu ya, dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kita punya mineral, mari kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat ya Pak Qurtubi ya. Terima kasih Bapak. Sudah menjadi tamu saya. Bapak jauh dari Romangun. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita untuk kepentingan negara. Bukan bermaksud menyalahkan si A si B. Itu yang lalu tidak bisa kita balik kembali kan. Sudah lihat ke depan agar bangsa kita ini cita kita bersama tahun 2045 menjadi negara maju. Salah satu syaratnya pengelolaan migas, energi dan sumber daya alam ini kembalikan ke pasal 33 UUD 45. Migas dulu lah yang paling cepat. Mimpi saya memang
Cuman simpel Pak, logo Pertamina ada di juara-juara MotoGP ya. Sponsor atau F1 ya. Wah, juara Lewis Hamilton ya. Kenapa Petronas bisa, kita tidak? Walaupun dulu mereka belajar dari kita dan potensi kita sebenarnya lebih besar daripada negara tetangga. Kita jumpa lagi dalam obrolan selanjutnya. Rasanya saya akan mengundang beliau lagi. Semoga beliau berkenan ya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.